Jadi makasih banget buat teman-teman yang sekarang udah join ya. Meskipun ini masih sedikit yang join, tapi semoga aja nanti banyak lagi yang bakal masuk. Semoga banyak yang bisa ngikutin tema kita malam ini. Karena memang tema ini itu udah dari jauh hari di request. Bahkan kalau misalkan kamu termasuk atau tergabung dalam komunitas Kapan Lagi Korea, di grup Kapan Lagi Belajar Bareng, bener nggak ya? Aduh, admin tapi kok lupa. itu pasti inget banget ada salah satu member yang memang kasih masukan gimana kalau kita bahas beasiswa gitu. Dan kalau kamu udah lama banget jadi member, mungkin kamu juga pernah ingat bahwa Mita itu pernah ngadain semacam voting gitu ya, topik-topik apa sih yang sebetulnya lagi pengen banget kamu bahas gitu kan, yang lagi pengen banget dibahas gitu kan. Nah, itu kebanyakan memang beasiswa Korea. Cuman memang baru ini, seperti yang Mita bilang tadi, itu rasanya memang baru kali ini yang waktu yang tepat untuk kita bahas gitu ya. Dan Mita juga akhirnya keinget nih, kebetulan jadi keinget kalau punya teman dari teman SD dan SMP ya, itu dia sekarang itu lagi jadi dosen di Korea gitu ya. Dan sebelumnya dia tuh dapat beasiswa juga, dapat beasiswa S2 dan S3 di Korea gitu. Jadi kayaknya target nih gitu. Banyak kayaknya yang bisa kita tanyain sama mereka yang memang kuliah dan jadi dosen bahkan di sana gitu. Salah satunya adalah teman Mita ini, namanya Arya Bagus Budi Iswanto, SP, MSc, PhD, PhD gitu ya. Jadi panjang banget begitu. Kamu mungkin kamu pas lagi baca promo acara ini gitu ya, panjang banget emang ya. Tapi memang faktanya dia S1 di Indonesia. Faktanya dia S1 di Indonesia, kemudian S2 dan S3 dia ada di Korea gitu. Mungkin biar lebih jelas lagi, Mita sebentar, Mita harus sapa dulu yang bakal ngobrol bareng kita kali ini. Sebentar ya. Oke, Arya, kamu bisa menyapa. Oke, has to unmute. Hai. Ya, selamat malam semuanya. Bapak dosen. Bapak dosen, sebentar. Aku add spotlight. Nah, gini, biar enak. Kamu sekarang lagi di Korea ya, berarti, Arya? Ya, betul. Dan lagi masa karantina. Iya, jadi teman-teman, Mita tuh kan minta tolong Arya buat jadi speaker malam ini gitu ya, dan alhamdulillah banget dia berkenan untuk bisa jadi speaker. Tapi ternyata ya Allah, ini yang jadi bikin Mita nggak enak, di hari H itu kena COVID gitu. Jadi sekarang lagi karantina bareng sama keluarganya juga di Korea nih teman-teman. Jadi mohon doanya semoga Arya bisa cepat sembuh ya, cepat pulih Ya, lagi. terima kasih, amin amin. Terima kasih semuanya. Tapi sekarang kalau di Korea jam berapa, Arya? Di Korea sekarang jam 21:09. Udah malam banget ya. Aduh, itu jadi makin pressure Mita, ini udah malam-malam banget, belum lagi kena COVID gitu. Tapi oke, kita sebentar aja ngobrolin soal santai aja. beasiswa. Iya, jadi banyak yang penasaran banget nih sebenarnya. Ya, jadi kita itu kenapa ngobrolin topik kita tuh berbagi pengalaman dapat beasiswa dan jadi dosen di Korea. Seperti apa sih rasanya? Kenapa Mita tambahin seperti apa rasanya? Karena memang tuh banyak banget yang penasaran. Mita pun, ya Arya tahu ya kalau Mita tuh mungkin update-nya sering banget Koreaan di Instagram gitu kan. Jadi udah dari dulu banget suka sama Korea gitu kan. Dan itu jadi salah satu impian juga K-popers buat bisa kuliah di Korea gitu. Kuliah atau kerja di Korea gitu. Dan Arya pun ternyata jadi salah satu bagian itu gitu, meskipun kamu bukan K-popers ya, tapi ternyata jadi orang yang bisa meraih impian banyak orang ini gitu. Tapi Mita pengen tahu dulu nih, background kamu tuh sebenarnya apa sih? Jadi sekarang itu dosen, tapi di mana nih? Mungkin kamu bisa ceritain. Ya, tampaknya yang banyak bicara MC-nya.
Panjang banget ya, mau ngomong Mm-mm. ceritain background doang padahal. Pertanyaannya cuma background, tapi latar belakang yang mau ditanyakin panjang 60 menit. Ya, jadi kebetulan di tahun 2022 ini, awal Januari kemarin lah, awal Januari kemarin saya jadi salah satu staf pengajar di Gyeongsang National University. Itu salah satu universitas negeri di provinsi Gyeongnam. Jadi tepatnya di kota Jinju di situ. Nah, sebenarnya background saya kenapa bisa jadi dosen di situ, salah satu staf pengajar di kampus GNU, karena dulunya saya memang S2 sama S3 itu di kampus itu. Jadi seperti itu. Apa mau dipanjangkan lagi ceritanya atau gimana? Saya tunggu pertanyaan dari MC-nya aja. Saya sekedar menjawab. Ya, jadi sekarang kamu jadi dosen di universitas yang dulu kamu jadi mahasiswanya ya ternyata ya. Itu Ya. Mungkin agak flashback dulu ke saat kamu jadi mahasiswa nih. Program BK21 for program ya. Itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, untuk aku panggilnya BK21 for program ya. Jadi BK214 program itu sebenarnya beasiswa yang diberikan dari pemerintah Korea kepada beberapa instansi atau beberapa universitas di Korea Selatan. Jadi contohnya seperti kayak gini. Kita untuk pertama kali masuk ke Korea Selatan, kita belum mendapatkan scholarship. Jadi ketika kita udah masuk universitas, baru dosen pembimbing kalian yang mendaftarkan ke scholarship tersebut. Jadi sistemnya kita nggak apply beasiswa itu dari Indonesia, tapi kita apply-nya ke profesornya dulu atau supervisor kalian. Nanti supervisor kalian meng-ACC, sudah menjadi mahasiswa di kampus misalnya, nanti profesornya itu yang akan mendaftarkan ke scholarship tersebut, BK21 itu tadi. Jadi BK21 itu secara global itu scholarship yang diberikan sama pemerintah. Bedanya kayak sekarang yang lagi rame GKS ya. Dulu zaman itu KGSP. Tapi sekarang ganti namanya GKS. Kalau itu sama-sama beasiswa dari pemerintah Korea, tapi kita itu apply dulu sistem beasiswanya. Jadi beasiswanya kita apply dulu, nanti kita bisa pilih universitasnya di mana kayak gitu. Dan teman-teman yang kemarin kan kalau kebanyakan yang GKS itu harus sekolah bahasa 1 tahun untuk level topik tertentu, kemudian mereka baru bisa entry ke universitas yang dituju kayak gitu. Tapi kalau sistem BK21 ini kita melamar sekolahnya ke profesor dulu. Jadi ke profesor dulu, kalau profesornya sudah ACC, oke, kamu masuk di universitas ini, baru nanti profesornya yang carikan beasiswa itu ya, namanya beasiswa BK21 for itu namanya. Lebih simpel sih sebenarnya dibandingkan GKS ya, karena GKS itu sendiri ya mungkin bagi teman-teman yang ingin memangkas jenjang pendidikannya itu lebih enak yang seperti saya. Tapi kalau teman-teman yang ingin memang pengen survive di Korea, pengen belajar bahasa Korea lebih top, lebih pengen bisa survive di istilahnya di lingkungan Korea, karena mostly di Korea Selatan itu hanya kota-kota besar yang bisa bahasa Inggris kan, tentunya kita harus menguasai bahasa lokal. Nah, GKS itu sangat menguntungkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar bahasa Korea, karena 1 tahun mereka harus belajar bahasa Korea sampai mendapatkan topik 3 atau 4 lah istilahnya, baru bisa masuk ke universitas kayak gitu. Tapi kalau universitas beasiswa yang aku dapat nggak usah sekolah bahasa, langsung aja masuk aja sekolah. Jadi ada teman itu dulu dapat GKS itu untuk sekolah master 3 tahun. Sedangkan aku master cukup 2 tahun karena mereka 1 tahunnya kelas bahasa, sedangkan aku 1 tahun nggak ada kelas bahasa, langsung aja terus kayak gitu. Jadi enaknya ada ada baik buruknya lah. Bukan baik buruk ya, ada positif dan negatifnya. Kalau mana yang ada BK21, mana yang GKS, mana yang FGLP, sekarang ada lagi juga baru-baru ini FGLP katanya. Tapi di tahun 2012 atau tahun 2011 itu belum ada masih FGLP. Hanya KGSP sama yaitu dari beasiswa dari profesor istilahnya, beasiswa dari pemberian profesor kayak gitu. Berarti BK21 itu direkomendasikan sama profesor gitu ya? Yes, ya.
Dan berarti bukan kamu yang memilih Korea atau emang kamu pilih Korea? Oh, kita pilih Korea dulu, cuma nanti profesornya ketika udah meng-ACC, kita kan pasti kan udah bilang kan ke profesornya bahwa kita itu nggak punya. Jadi sistemnya gini, dulu pada saat saya mau melamar mahasiswa S2, itu bilang saya tidak memiliki dana, saya punya keterbatasan biaya untuk hidup di Korea dan sebagainya. Nah, dengan latar belakang itu nanti profesornya mencarikan sumber beasiswanya kayak gitu. Ketika sudah profesor oke, ya kamu saya terima. Nah, pada saat profesor sudah terima itu sudah pasti profesor mencarikan sumber dana untuk saya kayak gitu. Jadi beliaulah yang mencarikan sumber dana yang namanya BG21 itu karena emang budgetnya sangat besar di Korea Selatan kayak gitu. Itu didistribusikan ke beberapa universitas atau instansi di Korea Selatan. Jadi istilahnya kita nggak apply beasiswa dulu, tapi kita apply ke lab mana yang kita tuju atau instansi mana yang kita tuju. Kalau instansinya udah atau departemennya kita udah dapat, profesornya udah dapat, profesornya lah yang carikan, bukan kita yang mencari. Kalau kita kan apply beasiswa dulu kayak GKS ataupun macam-macam beasiswa lain, FGLP dan sebagainya, kita mendaftarkan diri ke pemerintah Korea untuk bisa mendapatkan GKS. Tapi ini enggak, kita mendaftarkan ke salah satu profesorlah yang mencarikan sumber dana itu. Sistemnya hanya beda di situ sih. Dan kenapa kok kamu pilih Korea? Oh, itu ada lagi ceritanya. Sebenarnya Korea juga bukan pilihan pertama. Oh. Aku juga heran sebenarnya karena kan ya sebetulnya kita nggak memandang Korea hanya karena sebatas dunia K-pop gitu ya, Gan ya, ya. Tapi kok ya heran aja kenapa kamu milih Korea padahal masih banyak negara lain gitu menurutku. Itu kenapa tuh? Iya, jadi ini agak flashback ke tahun 2012 atau 2011. 2011 itu sebenarnya pada saat saya S1 atau saya sekolah sarjana, itu saya mencoba mencari peluang untuk sekolah. Nah, saya bilang ke pembimbing saya waktu skripsi dulu, istilahnya kalau nggak tahu sekarang, tetap skripsi ya? Setelah, kamu kayak hidup di tahun berapa? Ya nggak, siapa tahu udah berubah gitu kan. Nggak, maksudnya sistemnya kan di sini kan nggak pernah familiar dengan istilah skripsi dan sebagainya. Yang kita tahu kan tesis ataupun disertasi kayak gitu. Tapi kembali lagi dulu tahun 2011 atau 2012 itu saya bilang ke bimbing saya kalau saya itu pengen melanjutkan sekolah. Jadi pengen S2 dan pengennya ke luar negeri, nggak ada spesifik ke Korea Selatan, nggak ada. Nah, pada saat itu pembimbing hanya menyarankan seperti ini. Kalau kamu mau mencari beasiswa di luar negeri, silakan baca jurnal. Baca jurnal, kemudian di jurnal itu pasti tertera nama orang yang menulis naskah atau yang menuliskan karya ilmiah tersebut. Nah, dari nama itulah kamu bisa mengkontak beliau kayak gitu. Nah, karena dari pesan beliau itulah saya coba itu baca-baca jurnal yang berkaitan dengan bidang saya ya tentunya ya. Nggak mungkin saya bidangnya di plant science tapi belajarnya sosial, enggak. Jadi saya belajar biologi, kemudian belajar jurnal-jurnal internasional, itu semua saya download tuh. Saya download dari karena sistem internet sekarang udah canggih, pasti teman-teman mudah lah untuk mendapatkan beberapa referensi jurnal gitu. Jurnal kita baca, kita itu dapat beberapa nama, saya kumpulkan tuh nama-nama, kemudian saya kontak beliau-beliau. Itu singkat cerita, saya itu udah hampir mengumpulkan lebih dari 100 nama. Jadi 100 nama orang itu. 100 nama orang beserta alamat emailnya. Baik itu dari Australia, terus Jepang, kemudian juga ya seluruh dunia lah, hampir seluruh Eropa juga ada, Amerika juga pernah saya kumpulkan. Nah, itu saya pilih mana yang kiranya berpotensi untuk jadi target. Jadi kita kirim email ke beliau-beliau itu 100 orang itu baik dari berbagai negara. Ternyata yang respon itu hanya sekitar hampir 5%, dari 100 sampai 5%. Jadi gitu. Hanya sedikit banget yang respon kayak gitu. Ya mungkin karena yang pertama bahasa Inggris waktu itu saya masih acak-adul ya, maksudnya belum tahu bagaimana grammar, gimana menulis sebuah email yang bagus. Karena emang tahun-tahun 2012 itu kita masih sistem internet nggak seperti sekarang.
Dulu masih zamannya ya kita cari warnet, kita belajar punya uang baru bisa ke warnet. Untuk akses tertentu kita harus cari wifi, harus nongkrong dulu baru kita bisa mengakses wifi dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kan enak, teman-teman bisa cari referensi internet tuh gimana, gampang, mudah kayak gitu. Jadi ketika itu hanya sebatas 5% lah orang yang merespon email saya untuk keinginan saya untuk sekolah gitu. Jadi dalam email itu saya menceritakan bahwa saya ini mahasiswa yang akan lulus tahun sekian. Beberapa bulan lagi saya akan lulus dan saya ingin sekali untuk melanjutkan sekolah S2 ataupun sekolah S3 kayak gitu. Ya intinya emailnya seperti itu. Dan saya memahami keahlian saya seperti ini. Apabila emang keahlian saya atau kriteria yang saya cantumkan di email ini memenuhi kriteria beliau-beliau, ya mohon beri feedback ataupun balasan yang positif gitu. Ya, jadi dari 100 lebih itu ya sekitar 5% yang merespon, itu pun saya udah bersyukur gitu, udah merespon. Alhamdulillah udah ada yang respon, walaupun responnya juga negatif. Maksudnya, oh maaf kita nggak menerima mahasiswa pada semester ini, silakan coba lagi semester berikutnya kayak gitu. Nah, dari sekian banyak itu yang 5% itu ada beberapa negara kayaknya yang dari Amerika, Jepang sama Korea. Akhirnya saya laporkanlah ke pembimbing saya, Prof, ini ada beberapa kandidat yang memberikan jawaban positif ini. Kira-kira mana yang bagus kayak gitu. Udah, kamu jangan jauh-jauh dulu, nanti aja coba yang negara Asia gitu. Dari US, dari Australia, sama Jepang ataupun Korea, beliau menyarankan, udah coba Korea aja gitu. Akhirnya saya intent ke Korea, saya balesi emailnya beliau cerita-cerita, bahas-bahas tentang bukunya, bahas-bahas karya tulis yang sudah dikerjakan beliau gitu kan. Karena kan dengan membaca jurnal beliau kan, wah, beliaunya kan tertarik gitu loh. Jadi, wah, kok anak ini kok tahu tulisan saya kayak gitu. Udah ajak diskusi lah, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampailah dulu ada 3 malah yang dari Korea tuh, dari Kyunghee National University, terus Gyeongsang National University, sama lagi saya lupa satu itu. Pokoknya di daerah Seoul lah. Akhirnya singkat cerita ya udah saya ambil itu. Perjalanannya prosesnya 6 bulan itu. Jadi saya putuskan untuk ambil yang di Korea Selatan. Jadi seperti itu. Intinya saya ingin memberikan sedikit buat teman-teman yang pesimis, bukan pesimis ya, memiliki keterbatasan dalam hal finansial dan sebagainya. Nggak ada hambatan sih. Kita bisa mencoba apapun karena sistem informasi sekarang mudah diakses, internet juga di mana-mana. Yang penting kita punya keinginan lah. Kita punya kemauan, kalau kita mau ya pasti ada jalan gitu. Jadi saya bandingkan dengan teman-teman orang asing ya, karena saya sudah berapa lama, sudah hampir 9 tahun di sini. Kalau kita itu kompetensinya masih bagus dibandingkan teman-teman dari India kayak gitu. Maksudnya dari negara-negara Asia lainnya kita masih punya power yang bagus dibandingkan dengan teman-temannya mereka. Karena orang Indonesia itu terkenal dengan pekerja keras juga, bekerja keras juga. Mereka tuh tekun gitu loh, nggak gampang menyerah. Dan kita yang lebih diunggulkan dari negara-negara yang lain, kita punya sopan santun itu. Kebanyakan orang-orang Jawa pasti sikapnya itu berbeda dengan orang-orang Asia yang lainnya. Mereka ketemu orang ya senyum, nggak petantang-petenteng kayak orang yang sok jagoan gitu. Itu yang disukai kriteria orang-orang Asia, orang-orang Korea gitu. Kita ramah dengan orang, itu murah senyum, itu aja ya yang menjadi prioritas. Karena kebanyakan mereka itu ya kalau kita etos ya, Korea ya. Iya. Etos kerjanya sih hampir sama dengan orang-orang Asia. Jangan melihat India itu hebat dan sebagainya. Enggak. Saya bisa jamin dia itu menang karena menang gaya aja sebenarnya. Agak songong sedikit. Kita tapi kan kalau ngedance masih kalah India, jago ngedance dia. Iya. Tapi kalau perfilman masih kalah kita. Berarti emang artinya nggak perlu harus bisa bahasa Korea ya buat dapat beasiswa di sana. Soalnya Arya sendiri pun juga nggak bisa bahasa Korea sebetulnya. Kecuali kalau misalkan ambilnya GKS itu baru nanti bakal disuruh belajar bahasa Korea dulu gitu ya kan ya. Terus ya, tergantung juga. Gini, kalau di bidang science
itu mereka justru lebih mengutamakan orang-orang yang bisa ngomong bahasa Inggris, native speaking. Jadi native speaker. Jadi orang-orang yang memang kebiasaan kayak ya istilahnya punya sertifikat bahasa lah, bahasa Inggris kayak gitu kan. Itu yang dibutuhkan di bidang sains ya. Tapi kalau teman-teman yang di bidang sosial kayak di bidang bahasa, tentunya teman-teman juga harus istilahnya sudah punya basic sendiri lah. Sudah punya basic bahasa Korea kayak gitu. Karena kebanyakan untuk yang sosial itu masih menggunakan bahasa lokal kayak gitu. Sedangkan yang untuk sains, teacher-nya, dosen-dosennya itu mostly menggunakan bahasa Inggris. Di kampus manapun kebanyakan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Karena banyak sekali warga asingnya kayak gitu. Berarti Tapi kalau yang sosial itu yang kayak sekolah bahasa jelas itu perlu bahasa Korea karena jarang banget yang dosennya itu yang pakai bahasa Inggris, jarang banget. Aku jarang banget untuk menemukan orang-orang yang ngajar di bidang non eksak itu pakai bahasa Inggris. Mesti kebanyakan bahasa Korea. Kalau kamu jurusan apa kemarin kuliahnya yang diterima di sana? Aku itu jurusannya kalau di Indonesia kan mungkin agak rumit ya, tapi istilahnya di plant science, jadi bioteknologinya di plant biotek, bioteknologi tanaman, itulah simpelnya. Karena kamu S1-nya adalah jurusan ini ya? Farmasi sampai apa? Pertanian. Nah, oke. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen istilahnya pengen tahu atau pengen memilih nih antara BK21 itu, BK21 sama GKS atau apa itu, kamu merekomendasikan apa? Ataukah ya tergantung kita sukanya yang mana gitu? Sebenarnya bukan tergantung kita sukanya yang mana ya. Jadi saya lebih memberikan gambaran seperti ini. Kalau teman-teman yang mau masuk ke bidang non eksak, misalnya sosial, politik ataupun sekolah bahasa, lebih baik ngambil yang GKS. Karena apa? Karena saya sarankan ke GKS. GKS itu modal buat teman-teman bisa memperkaya bahasa Koreanya. Karena mereka tidak akan diizinkan masuk universitas kalau belum mendapatkan topik tertentu. Minimal kalau nggak salah 3. Sebelum dapat topik 3, mereka tidak bisa masuk universitas. Harus sekolah lagi sampai benar-benar mendapatkan topik level 3. Nah, tapi kalau memang buat teman-teman yang pengen cepat kuliah, cepat lulus, dan cepat menyelesaikan studinya di Korea, itu saya sarankan ambil program yang dulu pernah saya ambil, yaitu beasiswa dari profesor atau beasiswa yang profesornya yang mencarikan beasiswa, bukan kita yang mencari beasiswa. Dulu namanya BK21, tapi nggak tahu kalau tiap tahun di-upgrade ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian ketika apply ke profesornya ACC, oke, kamu berangkat udah bisa masuk ke universitas, nggak usah harus sekolah bahasa dan lainnya, nggak perlu. Jadi cukup untuk master 2 tahun selesai. Tapi yang untuk GKS minimal 3 tahun. Dan syaratnya tuh harus jadi mahasiswa teladan nggak sih, Arya? Kalau GKS itu sebenarnya saya kurang begitu tahu ya untuk yang GKS gitu, karena itu ada tim seleksinya sendiri, nggak tahu ada beberapa gitu yang menyeleksi dari universitas mana, tapi saingannya pasti banyak itu, karena memang GKS itu scholarship-nya lebih tinggi sedikit dibandingkan program beasiswa yang saya dapat waktu itu, karena memang itu pure dari government, nggak ada potongan sama sekali. Tapi kalau yang dari profesor itu ya walaupun nggak terlalu besar tapi cukup lah. Ya, kembali lagi ke pertanyaannya, untuk yang GKS itu kurang tahu ya, Mit. Jadi nggak begitu paham aku untuk yang GKS itu sendiri. Kalau ngomong-ngomong soal yang disupport tadi ya, boleh tahu nggak sih sebetulnya apa aja yang disupport kalau dari BK21 itu sampai berapakah atau apa aja yang bakal disupport sama pemerintah sana? Oke, untuk yang ini tiap tahunnya, bukan tiap tahunnya, hampir beberapa tahun sekali itu di-upgrade. Karena yang saya pantau dari tahun 2012 itu saya dapat sekitar 8 juta per bulan.
untuk 8 master ya, juta program won master. atau apa nih? Enggak, 8 juta rupiah. Berapa rupiah ya? Nggak Iya. mungkin won sih. Agak aku kasih gambaran rupiah aja. Jadi 8 juta rupiah per bulan. Tapi dulu masih membayar SPP sendiri. Oh, oke. Dan SPP-nya itu sekitar 21 juta per bulan. Per 6 bulan. Per semester ya. Iya, jadi ibaratnya kalian harus pinter nabung. Jadi hidup minimal sekitar, tapi hidup dengan sekitar 2 sampai 3 juta rupiah itu di Korea masih bisa kok. Buktinya saya dulu hidup dengan 2 sampai 3 juta rupiah di Korea. Itu sudah sewa tempat tinggal, walaupun sharing ya, walaupun kita berbagi satu kamar 2 orang atau 3 orang, tapi kan namanya pejuang rupiah atau pejuang Indonesia itu kan kalau nggak kerja keras dulu, susah-susah dulu kan nggak kelihatan hasilnya gimana. Buat teman-teman ya usah ngeluh, gaji sekian, beasiswa sekian bisa survive nggak usah mikir gitu. Walaupun dengan yang penting dapat kesempatannya dulu untuk sekolah, dapat kesempatan berkarir di luar negeri, ya udah kita jalani dulu. Urusan nanti rezeki mau kita berapa, yang penting kita masih mau fighting, ya pasti survive lah. Jangan khawatir masalah seperti itu. Yang penting dapat peluang sedikit, masukin aja, ambil aja kayak gitu. Tapi yang lagi untuk yang di cover itu tahun 2012 sampai 2013 itu masih bayar sendiri. Kemudian di tahun 2015 itu sudah berubah aturannya. Jadi tetap 8 juta rupiah, tapi nggak perlu bayar SPP lagi. Udah enak. Oh, enak. Sudah enak. Karena itu dulu ceritanya banyak banget. Karena banyak kasus-kasus yang harusnya itu sebenarnya tahun-tahun yang lalu itu sudah jatahnya mahasiswa. Cuma karena oknum-oknum tertentu lah uang itu masuk ke rekening yang lain gitu. Sebenarnya itu jatah mahasiswa sebenarnya. Tapi udahlah, yang penting itu regulasinya yang dulu itu udah berbeda. Tahun 2015 itu udah ganti lagi, no tuition fee. Jadi gratis SPP. Kemudian tahun 2021 itu berubah lagi. Nominalnya yang bertambah sekitar 10 juta. 2021 bukannya kamu udah jadi dosen ya, Arya ya? Artinya berarti masih dapat? Oh enggak. 2021 aku maksudnya lulus ini tuh. ceritain yang sekarang ya. Iya, karena kan banyak teman-teman yang mahasiswa yang dapat hampir sama kayak aku kan. Jadi saya dengar ceritanya itu, 2021 itu sudah ganti sistem. Jadi mereka mendapatkan lebih banyak, sekitar 11 atau 12 gitulah. 12 juta. Banyak banget. Iya, sudah free SPP, sudah free tuition fee. Jadi udah itu untuk living cost-nya mereka kayak gitu. Enak banget, itu yang bisa dicapai. Sedangkan untuk GKS itu hampir sekitar 15 juta. Oh, wow, banyak juga ya. Banyak, GKS itu banyak. Pantesan banyak buat yang teman-temannya GKS ya. Iya, jadi yang fighting di GKS itu benar-benar orang yang suka dengan Korea, benar-benar ingin belajar bahasa Korea, karena bahasa Koreanya gratis tuh 1 tahun. Terus dapat biaya hidupnya juga besar kayak gitu. Biaya hidup ini dan nggak disediain dorm di sana ya, nggak disediain tempat tinggal ya. Jadi ya udah kamu dapat fresh money gitu aja ya istilahnya. Iya, ya. Fresh money itu kalian bisa pilih nanti. Uang itu digunakan untuk tinggal di dormitory atau di asrama ataupun tinggal di luar kayak gitu. Kalau aku sih lebih prefer ya memang personnya sendiri-sendiri ya, kalau memang pengen bergaul dengan orang Koreanya ya silakan di dormitory, itu enak juga. Tapi karena kendalanya kan kalau di asrama nggak bisa masak, kita nggak bisa prepare makanan sendiri. Menu-menunya ya menu-menu di dormitory kayak gitu seadanya. Dan kita nggak bisa bawa teman, nggak bisa bawa apa ya. Kita kan karena di asrama kan sistemnya rumit kan, maksudnya nggak bisa nentukan teman sekamar. Iya benar. Kalau kamu sendiri dulu ini ya bareng sama teman-teman lain dari negara lain kah atau sama teman Indonesia juga? Oh enggak, dulu pertama kali saya itu cuma 6 bulan merasakan dormitory. Maksudnya saya nggak cocok karena satu kamar dengan orang India. Tadi bahas India
Jadi tahu ya, Ya, makanya bisa membandingkan aku ya. bukan karena apa ya, karena ya mungkin teman-teman yang India itu ya nggak tahu ya, mungkin karena pertama kali aku datang itu ngerasa wah culture-nya beda gitu loh, yang Oke. kurang kamar yang nggak tertata rapi ya gitu. Ah nggak udahlah, nggak usah lah, aku tinggal di luar aja gitu. Karena nggak beda jauh kok. Hmm. Terus akhirnya kamu berberapa itu yang kayak macam kontrakan ya, kalau di Oh sini itu berempat, kontrakan ya, berempat ya, iya. sama teman-teman Tapi ini orang juga. tapi orang Indonesia semua lebih enak gitu. Oh, oke. Tapi tadi kan sebenarnya udah bahas sedikit sih soal suka duka jadi mahasiswa asing. Kita masih ke mahasiswa asingnya nih. Mm. Eh, apa aja suka duka yang kamu rasakan yang paling kamu ingat, Arya, selain ya ngomongin soal kita harus hemat itu tadi ya duitnya gitu. Tapi selain itu apa? Entah itu mungkin pas kuliah ada rasisme atau apa gitu, mungkin ada nggak sih sebenarnya? Karena kan kayaknya banyak yang cerita bahwa rasis di sana itu juga lumayan lah ya gitu. Itu rasis gini, istilahnya untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan anu ya. Apa istilahnya ya? Kalau kita itu tergantung orangnya juga sih maksudnya. Kita Oke. kalau kita bertemu Kurang dengan sopan orang, gitu ya. iya first impression lah, orang yang Mm-mm. kalau kita ketemu dengan orang yang lebih senior paling enggak kita menyapa. Kalau ya paling tidak menyapa annyeonghaseyo gitu aja sambil agak nunduk itu annyeonghaseyo kayak gitu. Sekarang seberapa bisa kamu bahasa Korea, Arya? Cukup, cukup. Annyeonghaseyo. Berapa tahun sih kamu di Korea? Tahun 2012, 10 Berarti tahun. 10 tahun ya. Oke, 10 tahun. Uh, Lumayan juga ya. Wow. Udah jadi warga sana nih kamu ya. jadi Sampai sajangnim memboyong mau. memboyong keluarga juga di sana soalnya kan jadinya. Tapi balik lagi ke beasiswa nih buat teman-teman yang mungkin ya udah pernah paham lah GKS dan kawan-kawan. Cuman kadang Mita tuh sering banget nemuin carinya di mana ya untuk beasiswa-beasiswa ini gitu. Kalau Arya tadi kan daftarnya ke profesornya gitu. Mungkin kayak GKS atau yang lain-lain gitu kita bisa dapetin informasinya dari mana sebenarnya. Yang official, takutnya kan mungkin kurang resmi ya. Jadinya malah kayak penipuan atau apa kayak gitu. Justru teman-teman tuh kebanyakan ngambilnya dari kayak informasi Google tuh ada, tapi entah kenapa ya, tanya ke teman-teman yang dapat GKS itu ada grupnya sendiri. Nggak tahu itu aku, pejuang GKS. Nama grupnya pejuang GKS, aku sendiri nggak tahu itu apa, dari mana teman-teman itu. Jadi saya tanya ke teman-teman yang dapat GKS itu, ada grup WhatsApp-nya, Mas gitu. Hah, grup WhatsApp kayak apa gitu. Aku tunjukin itu, pejuang GKS itu banyak anggotanya. Itu nggak tahu aku dari mana itu GKS itu. Bahkan Maksudnya sebetulnya ada pejuang BK21, kamu aja yang nggak ngerti kayaknya. Ya, jadi kamu berjuang enggak. sendiri ya. Kalau istilahnya kalau program beasiswa saya kan itu kan karena yang nyari kan pembimbing saya yang cari. Saya nggak coba cari-cari beasiswanya, beliau aja yang cari gitu. Yang penting saya nembak beliau, saya pengen sekolah S2, tolong dibiayai kayak gitu. Kalau dibiayai oke ya oke dah gitu. Tapi emang kamu udah cukup berprestasi sih dari SD ya, jadi mungkin profesor pun juga nggak ragu-ragu buat rekomendasiin kamu untuk kuliah di Korea juga. Tapi by the way, plus minusnya jadi mahasiswa asing di sana itu apa sih gitu? Apakah seindah yang kita bayangkan sebagai K-popers atau kayak gimana nih menurut kamu? Kalau menjadi mahasiswa di sini, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman ya. Maksudnya saya berceritakan ini karena di departemen saya sendiri. Jadi di departemen itu kita kuliah yang terpenting itu adalah disiplin. Jadi mau penampilan apapun, mau gaya apapun, mau kalian belum mandi kek, mau kalian belum sisiran kek, yang penting masuk kuliah on time, udah profesornya pasti senang. Jadi istilahnya gini, dulu saya pernah masuk kuliah pun dengan pakai sarung, pakai baju kuku gitu, nggak masalah dulu tuh. Yang Jadi penting nggak penampilan, ngaret ya. penampilan ataupun lainnya itu nggak dinilai gitu. Yang penting kalian itu mau datang on time, terus mengikuti kelas dengan baik, udah cukup gitu. Pakaian mungkin kalau kalian nggak pakai kaos atau gimana, paling juga nggak masalah. Yang penting ya itu tadi disiplin.
Terus sistem pembelajarannya yang ini saya ceritakan yang enaknya aja dulu. Jadi ketika kalian masuk kelas, itu kadang ada profesor yang udah apa ya, mungkin beliau tuh tahu karena mahasiswa-mahasiswa di Korea itu lebih banyak disibukkan untuk membuat karya tulis atau membuat suatu jurnal. Jadi itu menjadi syarat untuk kelulusan mereka yang program graduate ya, maksudnya S2 ataupun S3. Kalau S1 itu nggak menjadi tanggung jawab, nggak dibebani pembuatan skripsi dan lain-lain. Jadi enaknya seperti itu. Yang saya tahu untuk S1, karena saya belum mengajar S1, saya lebih langsung mengajar ke S2 dan S3-nya. Kalau yang saya dengar S1 di sini itu nggak ada tanggung jawab pembuatan skripsi. Skripsi pun kalau dibuat itu kayaknya seperti kerja kelompok gitu, grup. Jadi berapa orang gitu membuat karya tulis, ikut lab, sudah selesai, lulus sudah. Tapi untuk kegiatan perkuliahannya juga nggak terlalu padat gitu. Tapi yang sekarang saya ceritakan ini untuk program S2 dan S3-nya, itu kuliah ya kadang-kadang profesornya bilang, udah kalian sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Besok nilainya sudah keluar. Padahal itu pertemuan pertama. Nggak ada perkuliahan, nggak ada apa. Jadi jujur kalau kuliah di sini itu lebih mementingkan bagaimana mahasiswa itu membangun suatu ide menjadi suatu karya tulis ataupun memberi karya ilmiah. Karena percuma kita belajar yang banyak tapi tidak ada bukti autentik yang dihasilkan. Output yang dihasilkan nggak ada. Jadi lebih banyak mereka memberikan sedikit materi tapi outputnya ada seperti karya tulis gitu. Kalian nggak usah terlalu banyak belajar di kelas, lebih baik belajar di meja kalian masing-masing, waktu di rumah masing-masing, tapi berikan kami outputnya, berikan kami hasilnya kayak gitu. Jadi nggak jarang teman-teman yang bahkan ada dulu saya satu kali ikut perkuliahan itu nggak pernah masuk kuliah, tapi tiba-tiba keluar nilainya. Kok simsalabim dia? Ya makanya, jadi kebanyakan teman-teman itu kita itu membebaskan mahasiswanya gitu. Lebih banyak dosen-dosen itu lebih fokus ke research, lebih fokus ke pembuatan karya tulis kayak gitu. Nggak harus materi yang jelaskan di papan kayak gitu. Lebih banyak diskusinya. Nggak terlalu ribet kayak zaman dulu S1 saya itu dulu waduh harus kelas gitu, harus menghafalkan berbagai macam teori-teori dan sebagainya. Sebenarnya ya perlu juga sih untuk ujian, tapi kan kita outputnya nggak ada, kita hanya punya di sini kan. Semua terekam di sini, tapi kita tidak bisa menularkan ke tulisan. Hasil produknya cuma skripsi ataupun tesis dan sebagainya. Tapi kalau kita ketika dikasihkan permasalahan seperti apa namanya, silakan bahas topik ini yang lagi hangat di sains gitu seperti ini. Nanti buat karya tulis, misalnya kita buat review artikel dan sebagainya. Kita ada, jadi hampir setiap tahun itu kita punya jurnal gitu. Oke. By the way, buat teman-teman yang mau tanya di chat bisa, tapi nanti kalau misalkan mau tanya secara langsung ada sesi khususnya ya. Kalau yang di chat boleh langsung di chat sekarang aja. Terus ini Mita punya titipan pertanyaan nih, Arya. Jadi ada yang tanya kayak gini. Aku umurnya 30 tahun ke atas, ya bisa dibilang already om-om. Ada nggak sih kuliah-kuliah online yang di-provide sama Universitas Korea? Misal ada prospeknya, gimana buat para pekerja yang ingin menambah wawasan secara profesional? Agak berat sih ya ini ya pertanyaannya, tapi apakah kamu punya informasi? Sejauh ini untuk universitas mungkin kita hanya punya sistem simposium ya. Maksudnya bukan simposium kayak seminar nasional gitu. Jadi mungkin apakah nanti ini bisa diakses untuk umum, sejauh ini saya rasa masih belum bisa. Jadi kita punya beberapa seminar-seminar yang memang dihadiri oleh beberapa pihak universitas atau instansi di Korea Selatan itu sendiri, tapi masih belum bersifat online, masih bersifat offline. Jadi mereka yang diundang-undang yang bisa memberikan suatu pemberian skill ataupun peningkatan mutu pengajar dan sebagainya, ilmu-ilmu yang terupdate itu disampaikan di situ di seminarnya. Tapi ini sekaligus agak promosi juga ya buat teman-teman yang memang menjadi staf pengajar di Indonesia ataupun juga yang di sini lagi menjadi mahasiswa di Indonesia. Kita juga ada program yang namanya itu, ini bukan dari universitas ya, tapi ini dari
Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan salah satu organisasi di Korea Selatan. Kebetulan saya juga menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Keahliannya. Itu namanya APIK, Asosiasi Peneliti Indonesia Korea. Ada di Korea itu yang namanya organisasi Perpika, Persatuan Pelajar. Itu yang untuk pelajarnya. Tapi yang untuk yang APIK ini, peneliti-peneliti yang ada di Korea Selatan itu mendirikan suatu organisasi yang disupport sama Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan. Jadi itu hampir tiap bulan kita mengadakan webinar. Nanti mungkin kalau teman-teman yang tertarik saya akan bagikan ke Saudari Mita. Kalau memang ada rekan-rekan yang tertarik ikut webinar atau peningkatan kualitas ataupun ada yang ingin bertanya tentang materi tertentu, silakan bisa disampaikan nanti di situ. Karena hampir tiap bulan, hampir tiap bulan ya, bukan, hampir tiap minggu kita. Hampir tiap minggu kita ada webinar di situ karena itu sumbernya dari berbagai macam background ya, ada dari ya seluruh Korea lah, dari teman-teman dari seluruh Korea yang stay dari teman-teman Indonesia yang stay di Korea, baik itu di company ataupun di institusi, mereka bergabung dalam suatu wadah organisasi itu mengadakan yang namanya webinar tiap minggu ya, hampir tiap minggu. Tiap bulan mesti ada pokoknya. Dengan topik yang beda-beda pastinya ya. Ya, topiknya beda-beda. Itu ada dari sosial, dari sains, dari pokoknya macam-macam, ada baterai, energi, sumber daya manusia dan sebagainya. Kita punya berapa macam kategori kok. Jadi hampir tiap bulan itu nanti kita upgrade linknya. Nanti kalau emang Mita atau teman-teman yang ada di sini ingin hadir, silakan karena itu gratis. Pokoknya tinggal gabung secara online kayak Zoom gini ya. Yes, ya. Oke. By the way, ada pertanyaan juga nih. Jadi ada tips nggak untuk persiapan yang daftar beasiswa di sana? Hal apa yang biasanya mahasiswa Indonesia terselip dalam mempersiapkannya? Kalau saran saya, persiapan dulu ya. Kalau berdasarkan pengalaman, kalau GKS saya nggak tahu karena GKS itu kan udah punya ketentuan syarat-syaratnya. Tapi kalau program yang saya lakukan dulu, syaratnya cuma ya cukup bahasa Inggris aja, cukup itu sertifikat bahasa Inggris sudah cukup. Nanti tinggal tembak aja profesor. Jadi istilahnya gini dulu. Saya temukan nama profesornya dulu, seperti namanya siapa, alamat emailnya siapa. Kemudian ketika sudah dibalas, beliau ingin Zoom untuk interview. Ketika interview oke, sudah nggak ada yang perlu disiapkan lagi seperti itu. Hanya untuk mungkin ya formalitasnya untuk universitas butuh kayak transkrip dan sebagainya. Tapi ketika udah profesor kalian mengatakan oke, ACC silakan datang di Korea, ya udah tinggal ikuti aja berkas-berkas apa yang diminta kayak gitu. Tapi kalau yang GKS mungkin persyaratannya ya kayak transkrip, kemudian juga ijazah dan sebagainya kan itu diperlukan, kayak reward dan sebagainya itu pasti perlu untuk lampiran dan sebagainya. Tapi untuk yang program saya sih intinya kalian menemukan kandidatnya, menemukan orang yang nama-nama yang ingin kalian kontak, udah tinggal kontak, tinggal tunggu balasannya untuk interview. Ketika udah selesai, udah berarti ya mereka tinggal menyiapkan dana buat kalian gitu aja, nggak ribet kok. Stepnya yang ribet adalah profesornya ya. Iya, yang penting cari itu dulu aja. Kita cari nama-nama itu aja yang ingin kita lamar istilahnya lah. Kita ingin lamar di beliau. Nggak tahu sih di sini berapa banyak yang teman-teman yang di bidang eksak ataupun non eksak. Yang penting kalau yang eksak itu lebih umum lah, dicari di Google tuh banyak banget jurnal-jurnal yang ada nama profesornya. Kebanyakan di belakang. Jadi orang yang punya lab atau punya kuasa itu namanya ada di paling belakang sendiri. Karena itu pasti akan ada kontaknya. Nah, itulah kontaknya yang bisa kalian email kayak gitu. Saya mahasiswa Indonesia, 6 bulan lagi akan wisuda. Kemudian latar belakang saya seperti ini, saya orangnya di bidang, misalnya saya dari Fakultas Pertanian, atau saya dari Fakultas Peternakan, saya ingin sekali melanjutkan program S2 dan juga S3 di negara Anda. Tapi saya memiliki kendala masalah biaya, finansial, dan sebagainya. Apakah di departemen Anda menyediakan scholarship dan sebagainya? Gitu. Ketika direspon ada, pasti nanti akan ada step by step-nya lagi.
nanti ada setelah ya oke nanti kita adakan interview kapan gitu, seperti kayak gitu. Jadi harus Ataupun juga dengan teman-teman email. yang iya kebanyakan senior sih yang menyebarkan informasi seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini memang misalnya nanti saya ada kayak nggak tahu ya di sini teman-teman yang karena kebanyakan link yang saya bagikan itu atau informasi yang saya bagikan itu untuk mahasiswa S2 dan S3. Tapi untuk S1 saya belum dapatkan linknya kayak gitu. Misalnya di departemen saya saat ini membutuhkan mahasiswa asing untuk S2 dan S3 kayak gitu. Nanti kalau memang ada yang berkeinginan, saya sampaikan ke Mita, tolong Mit ini ada informasi beasiswa, mahasiswanya seperti ini kayak gitu. Itu kebanyakan beasiswanya BK21, bukan yang GKS kayak gitu. Apa yang saya bagikan misalnya nanti misalnya nanti Mbak Mita ini menyebarkan ke teman-teman ini ada info beasiswa. Jadi itu bukan yang GKS ya, tapi itu kebanyakan dari sumber lain kayak gitu, entah ya. Oke, sekarang sebelum ke pertanyaan dari teman-teman nih, Mita mau bahas lagi tentang gimana ceritanya Arya ini jadi dosen. Kalau tadi kan udah mahasiswa tuh, sekarang kok bisa kamu akhirnya jadi dosen di Korea, di negara orang gitu ya? Gimana tuh ceritanya? Ya, aslinya bisa-bisa aja sih. Apakah kamu berprestasi atau kayak gimana sebenarnya? Ya enggak, mungkin beruntung aja. Enggak lah, istilahnya gini. Dulu saya lulus doktor itu tahun 2020. Jadi dari master 2 tahun, kemudian PhD sekitar 5 tahun. Nah, setelah PhD, setelah doktor, saya itu kan agak bimbang itu mau balik ke Indonesia atau mau stay di Korea lagi. Karena emang kebetulan lagi badai COVID lah tahun 2020 kan. Iya, Semua lowongan pekerjaan, semua instansi-instansi lagi susahnya, lagi kolaps kan, kita nggak bisa prediksi gimana di Indonesia. Ya udahlah, dengan kondisi seperti itu saya nggak berani memaksakan untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya saya mengambil, pertama nggak jadi dosen sih, saya coba jadi apa ya, istilahnya peneliti dulu. Jadi setelah lulus S3 peneliti dulu, tetap di kampus yang sama karena di situ juga ada lowongan sebagai peneliti senior. Saya coba lamar di situ, jadilah peneliti senior. Nggak tahun 2020 sampai tahun 2021 akhir, sekitar 1,5 tahun aku jadi peneliti senior. Kemudian adalah supervisor saya dulu kan, profesor saya dulu, ini ada lowongan nih, ada dosen, staf pengajar gini, coba aja kamu, nanti tak rekomendasikan gitu. Nah, karena dapat rekomendasi itulah saya diterima kayak gitu. Yang penting ketika kita tinggal di tempat itu punya nama baik, pasti akan dapat sesuatu yang baik juga gitu loh. Jadi bukan karena emang saya pintar atau gimana, yang penting kan intinya kita punya image yang baik, kita punya prestasi di situ, enggak nyeleneh-nyeleneh, ketika dikasih peluang ya ambil aja gitu. Karena memang sistemnya orang-orang itu lebih banyak merekomendasikan orang-orang yang mereka kenal kayak gitu, walaupun saya sendiri bukan warga lokal ya, tapi kan karena saya di kampus ini kan sudah hampir sekitar 8 tahun dan ya mungkin saya nggak mencoreng nama kampus atau gimana, ya udah saya direkomendasikan. Nah, padahal saingannya juga banyak banget orang lokalnya juga. Dari sekitar 20-an ya yang diambil cuma 2. Itu kan saya sendiri yang asing. Karena memang kebetulan yang dibutuhkan yang dibutuhkan juga pengajar apa ya, kayak kita tuh di kampus itu ada namanya world class, jadi kelas-kelas internasional kayak gitu. Jadi mahasiswanya memang kebanyakan dari Asia, kayak dari China, dari Vietnam, dari Thailand, dari India dan sebagainya. Ya bersyukurlah orang Indonesia bisa ngajari orang Asia. Iya, keren banget. Dan di situ juga ada warga lokalnya juga yang mahasiswa kamu itu ya? Kemungkinan semester depan ini, karena kemarin baru datang gitu anak-anak di Indonesia. Saya bilang ambil aja kelasku gitu, nggak ribet kok. Jangan ngajarnya pakai bahasa Indonesia juga ya. Tapi enggak. kalau dari mahasiswa Koreanya di situ juga banyak. Mahasiswa Koreanya banyak juga, karena mahasiswa Korea itu yang benar-benar pengen belajar, dia pasti bisa bahasa Inggris. Entah gimana ceritanya, yang penting
saya herannya gini, teman-temannya, padahal itu udah keterangannya udah jelas, ini world class. Jadi world class itu mostly pengajarnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, Hmm. anehnya nggak hanya orang asing yang ngambil kelas itu, tapi orang lokalnya juga. Dan mereka juga bisa bahasa Inggris kayak gitu. Dan saya tanya ke mahasiswa itu, ternyata dia cita-citanya memang pengen ke US, pengen ke Oh. Amerika. Seperti itu, makanya dia seneng belajar bahasa Inggris kayak gitu, ngambil kelas ini. Hmm. Nah, Keren. kebetulan saya seneng juga bisa belajar bahasa Korea ke dia kayak gitu kan, timbal balik Iya, gitu. lumayan ya gratisan ya. Mm-mm. Tapi setelah kamu jadi mahasiswa sama dosen di sana tuh, kebiasaan mahasiswa atau pelajar antara Indonesia dan Korea tuh bedanya apa menurut kamu, Gan? Ada bedanya atau enggak ya? Bedanya apa ya? Kalau di Indonesia, Pali-pali kali ya? Disiplin itu tadi kali ya? ya pertama tapi kalau emang disiplin kan emang masalah personalitas ya, nggak bisa kita pukul Hmm. rata semuanya disiplin kan. Tapi kan yang jelas emang kita itu isunya respect lah. Orang Korea itu juga respect pada yang lebih tua, pada yang lebih muda juga gitu. Hmm. Jadi ya agak heran aja gitu ketika jalan aja udah disapa annyeonghaseyo gitu. Ya, annyeonghaseyo, nyong, nyapa semua gitu. Jadi kalau kita kan kayak di Indonesia kan walaupun mahasiswa atau gimana jalan ya wis kayak yang udah jadi bos aja kayak gitu. Hmm. Oke. Walaupun kita itu yang di timuran kan harusnya mempunyai adab yang lebih tinggi. Nggak entah Iya, gimana ya, benar. pokoknya orang asing-asing ini nggak seramah, nggak bukan seramah ya, sesopan yang kita bayangkan gitu. Hmm. Culture-nya beda ya. Iya. Kita ke pertanyaan dulu, tapi by the way buat teman-teman yang mau tanya secara langsung nanti tinggal raise hand aja. Tapi sekarang kita mau ke chat dulu ya sebelum teman-teman raise hand nih. Dari Eriska Pranza. Mohon izin bertanya, nama saya Eriska. Saya ingin bertanya minimal semester berapa untuk kita bisa apply ke instansi untuk melanjutkan S2. Karena tadi Kak Arya bilang ada profesor yang tidak menerima karena semesternya belum cukup dan disarankan untuk mencoba lagi semester berikutnya. Terima kasih. Tak jawab langsung ya. Itu sebenarnya bukan bukan semesternya yang kurang. Maksudnya beliaunya lah yang belum ada fundingnya untuk menyediakan scholarship-nya. Tunggu semester berikutnya kayak gitu. Nah, yang menjadi tips lagi di sini adalah nanti kalau kalian memang mau lulus, misalnya udah mau lulus, udah wisuda atau gimana ya, misalnya itu kan ada jenjangnya antara antara ujian skripsi sampai wisuda. Nah, sebaiknya kalian untuk mencari peluang beasiswa itu jangan setelah wisuda atau jangan setelah lulus ujian skripsi, tapi sebelum ujian skripsi. Karena ketika udah mendapatkan dengan cara yang saya lakukan itu, karena kalian bisa memangkas sekitar 6 bulan. Kalau kalian menunggu sampai ujian skripsi selesai, kemudian wisuda baru nyari, itu kalian pasti akan agak nganggur sedikit lah cari peluang seperti itu. Tapi kalau sudah bisa cari peluangnya, paling tidak nama-nama profesor yang akan kalian kontak itu harus ada sebelum kalian sidang skripsi kayak gitu. Jadi ketika sudah dapat namanya, sudah kontak beliau bahwa sebentar lagi saya akan ujian skripsi, saya akan wisuda 6 bulan lagi. Jadi itu pas itu temponya itu nanti ketika udah di ACC apa namanya kalau profesor yang kalian tuju udah mengatakan oke, dokumen-dokumen itu udah disiapkan sebelum lulus dah. Karena udah ujian skripsi, kemudian sampai wisuda baru selesai, enak. Kemudian habis wisuda tinggal persiapan berangkat. Aku dulu itu nunggunya malah karena aku dulu nyari peluangnya itu setelah wisuda. Jadi setelah wisuda malah agak nganggur sekitar 8 bulan. Untuk Gara-gara harus menunggu itu tadi ya. iya, menunggu 6 bulan mencari jawaban, 3 bulan 6 bulan, 2 bulan untuk persiapan berkas-berkasnya kayak gitu. Jadi lebih baik di awal cari dulu, nanti baru udah tinggal persiapan dokumen-dokumennya kayak gitu. Jadi jangan sampai molor hanya karena jangan sampai menunggu hanya karena kita terlalu, jadi harus tahu nih apa istilahnya ya, jaraknya nih kira-kira ini kayaknya udah waktu yang tepat kita untuk cari profesor-profesor nih gitu ya istilahnya. Iya.
Betul. Oke, kita lanjut lagi. Halo Kak, aku Safina. By the way, kalau mau tanya bisa raise hand nanti ya. Aku Safina, salam kenal. Kalau dari profesor itu, apakah ada syarat pengajuan sebelumnya Kak? Seperti membuat dasar tesis atau penelitian supaya bisa mendapat rekomendasi profesor di universitas. Apakah rekomendasi dosen tersebut bisa dijadikan LOA untuk beasiswa pemerintah? Terima kasih. Ya apa itu? Kita coba baca ya. Oke, jadi apakah Apakah ada syarat pengajuan? Dari profesor? Kalau tadi sih sebetulnya syaratnya ya kamu ngasih ini sih ya, kasih berkas-berkas yang dibutuhkan gitu aja sih sebetulnya, nggak terlalu banyak. Karena Oh iya, sebenarnya kalau yang sistem yang saya lakukan itu nggak ada proses seperti kayak gini, pengajuan tesis ataupun penelitian supaya bisa mendapatkan rekomendasi itu nggak ada. Tapi ada beberapa universitas itu yang udah memiliki MOU atau kerjasama dari universitas yang dituju. Contohnya seperti di kampus ini itu ada kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia. Contohnya di UGM, kemudian juga ada di ITB, kemudian juga ada IPB, kemudian juga ada di UNED juga ada di Jember, sama UB juga ada. Nah, dari bentuk kerjasama yang diberikan itu, pasti mereka akan mendapatkan informasi beasiswa. Jadi ketika universitas mendapatkan suatu program beasiswa, akan didistribusikan ke kolega-kolega mereka. Kayak tadi itu ITB, UGM, dan sebagainya. Tapi yang saya lakukan ini mandiri. Jadi kita istilahnya, kalau zaman sekarang kan kita random banget ya cari pacar kayak gitu. Istilahnya ini penjajakan sendirilah kita itu. Nggak pakai agen, nggak pakai apa. Jadi kita cari pasangan, ya melalui itu tadi kita kenal pasangannya, tapi melalui baca background pasangannya itu seperti apa dari jurnal itu tadi. Oh, pasanganku seperti ini, karya dengan cara mengetahui tulisannya, bidangnya seperti ini. Misalnya kalau kalian bidangnya misalnya aerospace gitu, cari aja jurnal-jurnal aerospace gitu. Terus dapat namanya, profesornya siapa gitu, tanya. Saya adalah mahasiswa S1 yang yang sedang yang kami dari mahasiswa S1 di bidang aerospace, tapi sebentar lagi saya akan lulus S1 dan ingin lanjut S2 kayak gitu. Apakah Bapak memiliki beasiswa untuk mahasiswa asing? Nanti kalau belum dibalas, oke, ya udah itu aja prosesnya. Jadi nggak ada masalah LOE dan sebagainya. Karena ini sistemnya mandiri, bukan memang rekomendasi dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman misalnya dapat supervisor yang memberikan rekomendasi, misalnya S1 ada profesor kalian yang atau pembimbing kalian, ini kontak profesor ini di Jepang, ini kontak profesor ini di Korea, ini kontak profesor ini ada di misalnya di China kayak gitu. Ya itu namanya juga emang udah direkomendasikan sama profesor kalian kayak gitu. Tapi kan kalau saya kan nggak tahu gitu. Hanya profesor saya nyarankan udah cari aja sendiri. Iya, iya. Jadi lebih apa yang sesuai dengan keinginan kita, istilahnya kayak gitu ya, mana yang kita minati gitu. Oke, selanjutnya nih malam Kak, saya Isna, izin nanya untuk jurusan pertanian, apakah peluang untuk kuliah S2 di Korea Selatan itu banyak? Secara umum jurusan apa saja yang disediakan? Gitu. Ini Arya kebetulan kan memang jurusannya adalah pertanian nih teman-teman, dan universitasnya tuh sebenarnya universitas kita berdua tuh sama ya teman-teman ya, di Universitas Jember, dan itu bisa dikatakan nggak terlalu, ya kalau dibandingkan UI juga ya pastinya gitu, tapi buktinya peluang itu ada gitu. Tapi menurut kamu gimana nih, jurusan apa aja yang disediakan dan peluang jurusan pertanian ini apakah banyak sebetulnya? Kalau jurusan pertanian, kalau di kampus kita itu sangat banyak beasiswanya. Banyak kan malah teman-teman yang untuk sains yang eksak itu ya, untuk bidang sains kayak pertanian, kemudian biologi, kimia dan sebagainya itu justru lebih banyak peluang beasiswanya karena mereka merekrut banyak mahasiswa-mahasiswa asing. Kenapa mereka merekrut mahasiswa asing? Yaitu tadi karena kemampuan yang diharapkan dari teman-teman itu kan kemampuan untuk menulis artikelnya. Sedangkan orang Korea itu kemampuan kebanyakan mahasiswa Korea itu untuk kemampuan menulis dalam bahasa Inggris itu sangat minim gitu. Misalnya ada 10 mahasiswa lokal, mahasiswa Korea gitu. Yang hanya satu yang bisa. Yang maksudnya yang ya bisa ya hanya satu yang bisa
menulis karya tulis kayak gitu. Sedangkan untuk program-program eksak itu mereka emang harus dituntut untuk bisa nulis bahasa asing atau nulis bahasa Inggris kayak gitu. Karya tulisnya bahasa Inggris, makanya banyak profesor-profesor itu yang merekrut mahasiswa asing dengan harapan mereka itu levelnya itu bisa lebih dari orang-orang lokalnya itu sendiri. Karena emang dipaksa pun kalau orang Korea ya nggak bisa. Hanya orang-orang yang punya motivasi tinggi seperti yang aku sebutkan tadi kan, kalau hanya anak-anak lokal yang ingin pergi ke US, mereka yang apa ya, terlalu semangat untuk belajar gitu loh, untuk belajar bahasa Inggris, baik itu dari writing, baik itu dari speaking, mereka juga bagus kayak gitu. Dan itu nggak semuanya, nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Mungkin kalau kalian punya kesempatan datang ke Korea pun, hanya kota-kota besar yang orang-orangnya itu bisa ngerti bahasa asing, bahasa Inggris kayak gitu. Nggak semua kota. Sedangkan di kampus di Jinju ini kan kota kecil. Jadi orang yang bisa bahasa Inggris itu nggak bisa, anggap aja nggak ada lah kayak gitu. Iya. Jinju itu berapa jauh dari Seoul sih? Berapa ya kalau naik, berapa kilo ya? Kalau naik itu kalau Naik darat deh. sekitar Jauh banget ya. kalau Jakarta ke Jawa Tengah, Jakarta ke hampir Jakarta ke Jogja, jauh. Oke, lumayan lah ya. Jadi pasti Lumayan. jadi lumayan agak-agak kota daerah yang juga kecil gitu ya di sana ya. Jurusan apa aja tuh yang disediain tadi Gan? Ya, jadi kayak misal apakah harus banyak maksudnya gini, orang negara Korea ini lebih tertarik mereka di bidang sains atau apa aja deh gitu, jurusan semua Science. pasti banyak Kebanyakan peluang bidang sains. ya. Tapi kalau yang beasiswa itu ada juga beasiswa yang bahasa tadi itu, bukan GKS ya, tapi memang beasiswa untuk sekolah bahasa Korea. Karena Sedangkan mungkin banyak. budayanya mereka juga ingin disebarluaskan dari GKS ini ya, anggapannya kayaknya gitu ya. Jadi untuk yang bidang pertanian itu justru peluangnya sangat banyak. Kemudian juga secara umum jurusan yang banyak disediakan yaitu tadi, yang sains itu lebih banyak banget, baik itu dari engineering maupun dari kimia maupun dari pokoknya bidang-bidang baterai dan sebagainya, atau IT pun juga banyak. Tapi untuk yang non eksak kayak sosial dan sebagainya itu lebih banyak lokalnya sih, orang-orang lokal, mereka yang lebih dapat kayak gitu. Ya. Oke, tambahan lagi mau bertanya, apakah untuk beasiswa yang kakak sebutkan BK21 ini, apakah harus satu linear jurusan dan ada batasan maksimal berapa tahun setelah asal lulus S1? Saya lulusan pendidikan biologi, apakah saya bisa mengambil sains? Ya? Bisa sekali. Jadi di sini nggak ada yang nggak perlu dipikirkan linear ataupun nggak linear ya. Justru dulu teman saya ini ada cerita, bukan hanya teman ya, tapi saya sendiri mengalami. Dulu saya itu S1 pertanian, tapi pada saat apply S2 jadi ke biologi. S3 ke plan biotek. Jadi ada 3 perbedaan di situ. Yang satu lebih general secara pertaniannya, tapi yang kemudian berangkat ke Korea itu lebih spesifik ke mekanismenya, ke biologinya. Biologi tanaman ya, bukan biologi yang manusia, tapi biologi tanaman. Kemudian S3-nya ke plan biotek, jadi lebih ke bioteknologinya kayak gitu. Nah, ada lagi teman ini nggak linear sama sekali. Dulu fakultas pertanian, masuk sini farmasi. Wow, itu kayak dari nol kayaknya dia belajarnya. Yes, exactly dari nol. Jadi nggak perlu. Bahkan ada yang misalnya dia tuh udah S2, misalnya S1 pertanian, S2 pertanian. Nah, mau lamar di sini S3, dia itu ditanyai background-nya apa gitu. S1 pertanian, S2 pertanian. Tuh, ini biologi, sebaiknya kamu ambil S2 lagi ke biologi kayak gitu. Jadi ditawarin ambil S2 lagi untuk bisa ambil kayak gitu. Intinya kayak gini. Kalau teman saya aja yang bidangnya fakultas pertanian bisa ngambil farmasi, itu masih ada peluang, nggak harus ke linear. Kadang ada yang biologi itu lebih ke ngambil ke kedokteran juga ada.
kayak gitu. Macam-macam sih teman-teman, ada yang background-nya yang fakultasnya biologi, ngambil ke sini ke pertanian kayak gitu. Jadi, dan ini sebenarnya Mita nggak nyangka bahwa teman-teman di sini itu ada yang memang udah S1 dan itu jurusan sains, karena memang ketika Mita ngajakin Arya ini, wah ini Arya ini sebenarnya jurusan sains ya, sedangkan K-popers tuh kebanyakan pengennya GKS gitu loh ya. Jadi kayak yang wah, mereka kayaknya tertarik nggak ya kira-kira kalau ngobrolin soal sains, dan nggak nyangka ternyata ada gitu yang emang dia jurusannya sains. Jadi semangat kamu Safina ya. Banyak peluang pokoknya kalau misalkan kamu mau ambil S2 di sana dan itu nggak linear gitu ya. Oke, lanjut lagi. Hai Kak, aku Hasana. Izin bertanya, kalau untuk pekerja yang ingin melanjutkan kuliah ke Korea, menurut Kakak apa yang perlu dipersiapkan lagi untuk memulai sekolah lagi? Karena kan selama ini sudah lama tidak mengetahui tren pendidikan. Maksudnya dalam segi pengetahuan atau penelitian seperti apa. Nah, itu apa yang perlu dipersiapkan. Anyway, aku lulusan UNES juga. S1 dia. Kita kenal kalau ini. Dia S1. S1, SI, sorry. S1 sih. SI UNED. Gitu. Ini jadi istilahnya ingin sekolah lagi tapi udah lama nggak tahu, nggak update tentang pendidikan lah. Benar, gitu karena ya? dia udah kerja gitu kan. Gitu. Ini kemarin baru aja ada satu case ini kan, teman seangkatan dulu di kuliah gitu kan, sama-sama dari UNED juga dulu S1-nya, satu angkatan lah. Tapi dia baru kuliah karena keasikan kerja di salah satu bank gitu di Indonesia, baru dia setelah resign baru pengen sekolah gitu. Akhirnya keterima di sini. Jadi nggak ada persyaratan tertentu ya, maksudnya nggak ada kriteria tertentu yang harus kita paksakan. Kalau kita memang ingin, kalau semua persyaratannya itu ketemu dengan apa yang kita miliki, ya pasti mereka nggak akan bisa nolak kita gitu loh. Maksudnya, jadi ketika persyaratan umur masih tercukupi, 40 tahun ya kalau nggak salah ya? Iya, untuk batasannya 40 tahun. 40 tahun tuh nggak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, walaupun nggak update pengetahuan pun juga kalau kita aslinya untuk screening di awal administrasinya oke, nggak ada masalah gitu. Buktinya teman-teman saya kemarin kan itu kan sama-sama dulu satu angkatan, ya satu umuran lah sama Mbak Mita ini kan juga baru apply S2. 17 tahun ya. Iya, 17 tahun agak benturin kepala dikit. Itu kan maksudnya umur sekitar 30-an ke atas aja masih oke gitu. Mereka nggak terlalu memarketkan. Padahal kan banyak sekali yang fresh graduate gitu loh. Tapi mereka masih, ketika kriteria masih udah ketemu dan nilai-nilainya masuk, ya mereka mau why not untuk menerima yang secara syarat terpenuhi, pokoknya maju aja gitu ya. Iya. Terus yang penting ya kita juga harus mengikuti pattern-nya lagi gitu. Nah itu dia mampu atau enggaknya dari kitanya gitu sih sebetulnya ya. Oke, kalau misalkan mau ada yang tanya lagi bisa raise hand atau di chat ya teman-teman. Tapi ini sebelum kita akhiri juga, sebetulnya kalau tadi sebetulnya Arya udah ngobrol sih tips-tipsnya gitu ya. Cuman mungkin lebih dipertegas lagi nih buat teman-teman yang memang pengen banget kuliah di sana gitu, ataupun juga bekerja di sana. Apa yang perlu dipersiapkan secara mental nih menurut Arya? Mental, pertama jangan pernah, ya pasti ya untuk yang pendatang baru kan namanya culture shock lah. Jadi istilahnya untuk yang teman-teman yang mungkin yang ya nggak tahu ya, kalau mungkin Jakarta ketika langsung dari teman-teman yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur kan mungkin dari culture-nya juga beda-beda. Mereka datang ke negeri orang dengan sistem kebudayaan, dengan sistem kehidupan dan juga makanan tentunya kan sangat berbeda. Itu pasti perlu adaptasi yang luar biasa, baik itu dari kebiasaan-kebiasaan kita yang hilang, yang tiba-tiba udah berganti secara drastis kayak gitu. Apalagi yang ini ada satu lagi yang menjadi permasalahan kebanyakan teman-teman. Kadang-kadang yang nggak sebaiknya yang dari daerah panas itu jangan datang langsung di musim atau di season winter atau di spring ya. Jangan
ya walaupun rezeki kan kita nggak tahu ya, tapi sebaiknya juga untuk adaptasi lebih baik ke yang autumn, Hmm. yang spring. Tapi jangan datang ke autumn. Kalau autumn kan dekat ke musim dingin. Mhm. Itu sekitar bulan September itu udah dingin itu. Kadang-kadang juga teman-teman yang nggak bisa adaptasi itu agak shocknya di situ. Jadi Jadi baiknya cari dulu nih yang cuacanya kayak kita gitu ya, baru nanti iya, kita bisa belajar perlahan ke musim semi, musim dingin, musim iya. salju di situ Tapi gitu ya. kalau yang misalnya di daerah teman-teman yang di daerah Batu atau Malang yang dingin Hmm, tempatnya nggak masalah sih. udah Maksudnya untuk bisa. adaptasinya lebih nyaman gitu daripada teman-teman nanti yang dari kondisi yang sangat panas langsung dihajar sama dingin itu, bahkan in some case ya, maksudnya beberapa kasus itu ada yang sampai mimisan gitu loh, nggak kuat dengan dingin. Oh my God. Kalau Sampai kamu dulu mereka, gimana? aku kan datang di bulan Agustus, musim Jadi panas. masih bisa ya, masih Mm-mm. belajar di situ ya. Wow. Musim panas itu, musim panas banget tuh puncaknya itu, masih di atas 41 derajat. Hmm. Jadi Sama kayak masih Jember ya, udah kayak neraka banget gitu ya. justru lebih panas di sini Oh iya. waktu itu. Oh Oh, iya. Oh, aku pikir Jember udah kayak negara kota terpanas di seluruh dunia. makanya ini MC-nya suruh ke Korea aja, ini nggak pernah belum pernah Oke, ke Korea tuh. karena mudah-mudahan ya Allah amin, doakan teman-teman kita mari ke Korea bareng-bareng ya. Iya, saya Oke, doakan sekarang ke semuanya bisa ke Korea nih. amin amin mudah-mudahan. Siapa tahu nanti bisa sampai 8 tahun 10 tahun kayak Arya ya. Iya. Kita ke Meljong nih, ternyata ada yang raise hand nih. Kita coba unmute dulu Meljongnya. Hai Meljong. Hai. By the way, nama aku Mela, Kak. Oke Mela. Jong Soalnya kan ada hangelnya. Kok menghilang ya? itu Oh, itu ada. Jongnya itu marga ayang gitu. Jadi Oke. Bentar. Mela, kamu mau tanya apa nih sama Arya? oh iya, aku manggilnya Kak Arya aja ya. Iya. Boleh Boleh, gak? boleh. Atau Pak dosen Boleh. ya? Arya Sam gitu, Arya Sam. Arya Sem. Oke. Ya. Kan aku itu mahasiswa ya, tapi dari kampus swasta. Apakah apa sih available gitu buat apply BK21 gitu? Soalnya kan rata-rata yang kampus negeri gitu ya, yang apa sih namanya tuh? Punya Eligible. kesempatannya lebih besar gitu untuk apply beasiswa ke luar negeri. Apakah kampus swasta juga bisa? Terus Kamu untuk kan tadi BK21 itu kata RISM itu apa sih? Harus apply nyertain sertifikat bahasa Inggris. Untuk minimal skornya berapa untuk TOEFL atau TOEIC atau IELTS itu berapa gitu? by the way, Mela jurusan apa sekarang? Aku psikologi. Oke. Dan kamu tertariknya ada apakah BK21, GKS, atau mungkin yang lain nggak masalah, yang penting aku ke Korea. Iya, yang terakhir yang pernah aku Korea gitu. Tapi karena kita udah kuliah, karena Mela udah kuliah, jadi kayaknya BK21 ini juga menarik banget gitu menurut kamu ya. Iya. Oke. Thank you Mela, kita tunggu jawaban Arya Sam dulu ya. Siap. Oke. Ya, Gimana tuh ya? sebenarnya untuk universitas tuh nggak ada masalah swasta atau negeri ya. Jadi mau universitas apapun ya bisa apply gitu, karena mereka nggak lihat. Yang pertama mereka nggak lihat, intinya gini, ketika paling gampang itu kalau teman-teman di sini punya senior, contohnya misalnya Mela gitu, punya senior pengennya di sekolah di Korea atau di kampus, lebih spesifik di kampusnya JNU gitu, di kampusnya saya waktu sekarang ini, ya udah kontak seniornya, Mas Kak ada beasiswa nggak gini-gini, udah kita tinggal merekomendasikan ke beberapa orang, ini ada profesor yang cari mahasiswa seperti itu kayak gitu. Jadi nggak ada istilah, yang pertama yang saya kasih tahu, sebenarnya mereka nggak melihat dari universitas mana kayak gitu. Ketika udah dapat kriteria yang mereka inginkan, ya udah oke-oke aja, interview oke, dan pada saat pengumpulan berkas-berkas juga oke, standar bahasa Inggrisnya juga oke, ya udah nggak ada istilah mau swasta atau mau negeri gitu, semuanya sama. Terus untuk skornya juga kita menginginkan TOEFL itu paling nggak di sekitar 550 minimal. Kayak gitu. Berarti step yang perlu Mela lakukan, coba ngobrol sama dosennya gitu ya, profesornya gitu ya, mungkin ya.
Jadi mungkin ngobrol, Pak, kalau misalkan saya mau apply beasiswa di sini gitu, mungkin itu jadi salah satu ininya ya, nanti bakal dibantu sama profesornya gitu ya. Ya kadang-kadang ini kan kemarin kan teman-teman juga profesor-profesor kan entah dari mana infonya, kayak dari apa ya, dari beberapa profesor di departemen saya kan bilang, ini ada mahasiswa Indonesia yang apply gitu, ada sekitar 5 atau 6 gitu. Kamu kenal nggak ini? Kamu kenal nggak ini? Wah, nggak kenal saya gitu. Walaupun saya Indonesia kan nggak mesti semuanya dari Indonesia. Tapi kan paling tidak kan saya bisa merekomendasikan gitu loh. Oh ya, karena kalau ada salah satu senior di situ dan memiliki potensi atau dia udah misalnya sudah sekolah, kemudian juga jadi peneliti senior ataupun dosen di situ, itu menjadi peluang buat teman-teman gitu loh. Mereka pasti mempertimbangkan kayak gitu loh. Oh, ini ada orang Indonesia di sini. Wah, gimana pendapatmu? Kemarin waktu itu juga ikut seleksi kan dari dari UNED juga kan, waktu itu dari UNED saya dimintai untuk interview, ya ternyata juga walaupun sama alma mater ya saya juga mengatakan kalau levelnya belum dapat ya kita bilang sorry to say gitu kan, kita nggak bisa nerima gitu. Kemarin pun saya juga dari UNED pun kan, saya juga alumni juga UNED kan, tapi nggak semena-mena harus sama-sama alma mater UNED saya harus terima dia gitu, tapi harus kita interview dulu gimana potensinya. Kalau emang nggak sesuai ya kita harus mengatakan sorry gitu. Untuk mungkin semester ini belum dapat gitu, mungkin silakan coba lagi semester berikutnya. Jadi kebanyakan teman-teman kayak gitu, ini ada Indonesia, gimana pendapatmu? Ya kalau saya sih pertama lihat dari itunya dulu juga, udah tanya kayak gini-gini, oke, ketika mereka oke, ya udah kita go interview kayak gitu. Jadi buat Mela ya nggak usah terlalu memikirkan kita dari universitas swasta ataupun negeri ya. Yang penting kalau potensinya kita punya intinya udah pegang sertifikat bahasa Inggris atau TOEFL gitu, udah coba aja tembak gitu aja. Pokoknya apply aja lah kemana aja, mau GKS Kak, mau ke PK21 atau ke profesor yang seperti yang saya berikan tadi itu silakan kayak gitu. Nanti kita punya modal dulu lah. Yang namanya ditolak kan juga nggak harus minder kan kita, nggak harus patah semangat. Uang saya juga dari 100 ditolak berapa orang itu ya tetap aja kita fighting aja, anggap aja cuek. Waktu interview aja, ini ceritanya dulu kan agak funny story ya. Jadi ketika saya interview dulu itu bahasa Inggris saya itu masih acak-adul gitu loh, nggak lancar gitu, nggak ngerti sama sekali, hanya bisa ngerti ya what's your name dan sebagainya. Nah pada saat interview itu pun saya mengakalinya dengan bilang sorry Wi-Fi is unstable gitu. Jadi saya bilang Wi-Fi is unstable, jadi nggak bisa dengar dengan jelas gitu. Padahal aku sendiri nggak paham gitu loh apa yang dimaksud kayak. Pokoknya kita harus semangat belajar intinya lah ya buat bisa mengejar ketertinggalan itu tadi. Justru gitu ya. Belajar bahasa Inggrisnya di sini karena banyak teman asing gitu loh. Karena di Indonesia kita ngobrol dengan teman pun juga pakai bahasa Indonesia. Jadi ya terbatas. Mau mentok, mau bahasa ngomong apapun, ya mereka pasti reply-nya kayak bahasa Indonesia. Tapi kalau di sini kalian harus ngomong, dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi ya mau nggak mau setiap harinya pasti terimprove gitu kan. Dulu masih nggak ada aturan, dulu masih waktu saya daftar tuh nggak ada aturan sertifikat bahasa. Ketika profesornya sudah oke, ya udah berangkat gitu. Jadi enaknya dulu gitu. Makanya kan ketika dulu saya tanya syaratnya apa aja itu, ya udah nanti saya interview dulu, kalau saya interview oke, ya udah kamu berangkat gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, walaupun pada saat interview itu pun saya menjawabnya juga ya kayak seperti itu, sorry to say Wi-Fi is unstable kayak gitu. Padahal ya intinya saya nggak tahu mau jawab apa gitu. Seadanya aja ya. Ya pokoknya saya jawab aja lah. Tapi ya berangkat aja pokoknya udah. Dari Mela ada yang mau ditanyain lagi kah atau udah jelas nih? Oh, udah jelas, cukup. Bantu sekali. Semangat Mela. Ya, terima kasih. Iya, Kamsahamnida. Sama-sama. Gimana tuh jawabnya Kamsahamnida, Arya? Ya, Sama-sama. Kalau senior ya cukupnya bilang nih gitu aja. Cukup ya yang kita pelajari itu aja. Terakhir nih sebelum kita tutup ya, udah 8:30 juga ternyata teman-teman, ini panjang banget nih sebenarnya. Izin bertanya apakah untuk program BK21 atau GKS-nya ada batasan usianya? Kalau tadi BK21 itu 40 tahun ya.
Kalau GKS ada infonya nggak, Arya? Nggak tahu sih kalau GKS itu berapa. Hmm. Kayaknya hamal kalau GKS itu nggak ada. Hampir sama dengan rata-rata kalau S2, S3 ya gitu 35-40 lah. Jadi masih panjang buat kita ya teman-teman ya. Yuk kita semangat. Oke, by the way, oke deh teman-teman, ini kita udah 8:30. Buat Arya juga makasih udah mau berbagi malam hari ini gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau, aku boleh share Instagram kamu nggak sih? Mungkin mereka mau tanya-tanya. Ya boleh silakan. Ya. Nanti Jadi kalau ada info beasiswa juga nanti aku forward ke teman-teman. Bisa DM Arya di @aryabagusbi gitu ya, @aryabagusbi gitu. Thank you banget ya Arya ya udah mau sharing, dan teman-teman yang juga udah tanya juga terima kasih banyak. Semoga Arya sama sekeluarga cepat sembuh dari COVID-nya juga ya, gitu ya. Amin. Jadi doakan buat teman-teman semuanya yang ingin menikmati Korea, khususnya si MC ini juga belum pernah. Semoga bisa terbang ke Korea. Paling tidaklah bisa merasakan 1-2 hari di sini kan nggak masalah. Tinggal langsung PP, turun di Incheon langsung balik lagi. Di Incheon bentar transit udah terus balik lagi ke Indonesia gitu ya. Ya buat teman-teman juga yang berjuang itu nggak perlu minder ya. Dulu juga saya juga bukan orang yang ya apa ya istilahnya nggak terlalu dikatakan orang gitu ya, nggak terlalu ya. Nggak, dari segi ekonomi pun saya juga dikatakan juga nggak terlalu wah gitu loh. Mau saya dulu orang tua juga jualan dulu di daerah sekitar kampus gitu kan. Maka yang penting kita itu punya semangat dulu, punya motivasi yang tinggi mau sekolah. Jadi kalau motivasi itu ada ya pasti yang dorong ya motivasi itu. Kalau kita sendiri nggak punya semangat untuk berjuang ya nggak akan pernah kita raih lah apa yang kita inginkan. Jadi jangan mengatakan sekolah di luar negeri itu mahal, jangan sekolah di luar negeri itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Jangan katakan kayak gitu. Itu semuanya itu bisa dipatahkan dengan semangat kita. Nggak punya uang, nggak punya modal untuk naik pesawat. Yang penting kita bisa merayu-rayu orang atau orang mendapatkan beasiswa, udah di cover semuanya. Ya itu aja intinya, nggak usah mikirkan, jangan apa ya, kita hapuskan image bahwa orang yang sekolah di luar negeri itu orang-orang yang berduit. Enggak. Orang yang sekolah di luar negeri itu adalah orang-orang yang memang punya keinginan untuk belajar kayak gitu. Bukan orang-orang yang berduit. Niatnya dulu nih kita harus teguh ya kan, terus habis itu semangat juga, optimis teman-teman. Oke, thank you Arya ya udah bergabung. Terus juga buat teman-teman nih ya, kalau misalkan kamu yang udah gabung di malam hari ini, kamu bisa download juga ID card. Nah, di kolom chat itu. Jadi kalau misalkan nanti kamu udah ikut semua kelas, kita setiap bulan ada kelasnya teman-teman ya, dan dengan topik yang berbeda-beda. Atau mungkin kadang ada kelas Korea, kelas bahasa Korea. Nah, di situ nanti kumpulkan ID card kamu, kalau udah join kelasnya, nanti bakal dapetin kesempatan menang di setiap semester. Jadi nanti 6 bulan ke depan kita bakal undi gitu ya, siapa yang bakal dapetin merchandise dari Kapan Lagi Korea. Kemarin bulan Juni itu udah ada beberapa pemenang juga yang udah dikirimkan juga. Jadi kita bakal cari lagi dari mulai bulan ini sampai 6 bulan ke depan gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman K-Lovers dan juga Arya udah gabung ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik lainnya ya Arya ya, nggak cuma sekedar soal beasiswa, tapi mungkin banyak hal yang bisa kita angkat lagi lainnya. Dan selamat beristirahat buat kamu, ini udah jam berapa? 10:30 di sana ya. Anak kamu juga udah waktunya tidur. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Kamsahamnida. Annyeong.